Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama Putra dengan NPM 208110049. Jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan proposal saya tentang hubungan kedisiplinan beribadah terhadap kualitas hidup mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Baik, langsung ke latar belakang. Kualitas hidup ditentukan oleh bagaimana seorang individu melakukan dan mengisi kegiatan sehariannya, tujuan hidup, dan banyak faktor lainnya. Banyak individu yang mengabaikan hal-hal yang kecil hingga besar yang mempengaruhi kualitas hidup seorang individu. Seorang individu seharusnya dapat mengontrol kehidupannya sehari-hari, dimulai dari kedisiplinan. Disiplin menurut Ari Kunto dalam Riskon 2019 adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Gordon dalam Riskon juga berpendapat bahwa disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Kedisiplinan adalah kepatuhan yang diikuti secara penuh tanpa paksaan yang bersifat nilai-nilai keteraturan, ketertiban yang diacukan kepada nilai-nilai moral seseorang individu maupun kelompok. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kedisiplinan harus ada dalam kegiatan yang mengisi keseharian. Seorang mahasiswa yang disiplin akan menjalani kehidupan yang lebih mudah dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak disiplin. Seperti yang disebutkan di atas, kedisiplinan merupakan kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu perintah, kegiatan, rutinitas, dan lain-lain. Ibadah adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa UIR sehari-harinya. Mahasiswa UIR mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yang dimana rutinitas mahasiswa berputar dan berpusat pada kegiatan sehari-hari diselingi sholat 5 waktu. Secara implisit, Allah memberi perintah untuk disiplin beribadah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu terasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan kedisiplinan beribadah terhadap kualitas hidup mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kedisiplinan beribadah terhadap kualitas hidup mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh kedisiplinan beribadah terhadap kualitas hidup pada mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau, di mana semakin tinggi tingkat kedisiplinan beribadahnya pada mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas hidup mahasiswa. Selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Yang pertama, teori kualitas hidup. Kalman tahun 2000 memberikan satu definisi dari kualitas hidup yang dapat diterima secara umum, yakni perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan untuk dirinya sendiri berdasarkan pengalaman hidup saat ini secara menyeluruh. Aspek-aspek kualitas hidup yaitu yang pertama keluarga, kedua kesejahteraan psikologis, ketiga pekerjaan, keempat kesehatan, kelima kondisi lingkungan, kondisi kehidupan. Teori kedua yaitu kedisiplinan. Menurut Yasyakur 2016, disiplin secara luas dapat diartikan sebagai pengaruh yang dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan dari lingkungan. Aspek-aspek kedisiplinan yaitu yang pertama kehadiran, yang kedua ketaatan, yang ketiga tingkat kewaspadaan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Metode pengumpulan datanya adalah skala alat ukur. Skala penelitian ini terdiri atas dua macam pernyataan sikap, yaitu pernyataan favorable dan unfavorable.
Selanjutnya itu variabel. Ada dua variabel. Yang pertama kedisiplinan beribadah, variabel X atau independen. Yang kedua variabel kualitas hidup atau Y, dependen. Selanjutnya yaitu sampel dan lokasi penelitian. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Lokasi yang digunakan adalah di sekitar Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Yang terakhir yaitu pola penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pola yang pertama, yaitu menjelaskan masalah-masalah ajaran Islam dan umat Islam dengan memanfaatkan konsep psikologi modern. Konsep psikologi modern dalam penelitian ini adalah kualitas hidup, dan masalah Islam yaitu kedisiplinan beribadah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.